Tahu Ipin Upin? Ipin Upin itu kan ada yang ada rambutnya, ada yang tidak tuh. Nah, yang ada rambutnya tuh yang ada bulu di sini, nah, itu Ipin apa Upin? Ipin Upin punya kawan yang galak berpantun-pantun, siapa namanya? Punya kakak, siapa dia manggilnya? Punya nenek, siapa dia manggilnya? Saking kenalnya anak-anak kita dengan artis bapak ibu, bukan cuma wongnya yang dia kenal, sampai ke bulu-bulunya dia tahu. Alhaakumut takasur. Apa nama suratnya? Nah, diam gak lo? Tidak selantang tadi Ipin Upin Jarjit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Yang satu ini Bapak Ibu mohon berkenan sama-sama bareng-bareng untuk mengaminkan doa kami. Qala rabbis rohli sodri amin. Wa yassirli amri amin. Wahlul uqdatam min lisani amin. Yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Yang mengaminkan doa tadi kami doakan kembali, mudah-mudahan Allah lunaskan utang-utangnya, amin. Wih, rame. Banyak utang wong Karangsari. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, pengurus, ketua dan seluruh pengurus NU baik ranting maupun kecamatan, ketua dan seluruh pengurus masjid, ibu-ibu, majelis taklim, anak-anak pengajian TKTPA, banyak ya di luar ya. Yang sangat saya sayangi, terkhusus anak-anakku, Ustadz bakal awali Mau'izatul Hasanah pada kesempatan ini dengan kuis berhadiah khusus untuk anak-anak. Oleh karena itu yang anak-anak yang pengen ikut kuis berhadiah silakan masuk baris di sini. Nah, ya. Yang cewek di sini, yang cowok di sini. Nah, ayo. Ayo anak-anaknya. Masuk. Ya, pinter. Ya, di situ stop. Situ aja ya. Pinter, rapi-rapi, bagus-bagus barisnya. Ya. Ayo. Oh banyak ternyata kan. Sing neng kene, sing wadon neng kene.
Yang jantan di situ, yang betina di sini. Nah, kurang besar kan masjid kita? Ayo di sini dah apa-apa, sini sambung lagi yo. Ayo sing lanang yo. Ya, pas. Ya, lanjut. Nah. Ayo, masuk. Maaf Bu ya, izin Bu ya. Anak-anaknya di depan Bu ya. Karena kalau anak-anaknya di belakang Bu, dia ribut. Ya, lengkap yuk. Khusus pertanyaan pertama nih. Khusus pertanyaan pertama hadiahnya 100.000. Bagi yang pacak jawabnya dengan tepat. Khusus pertanyaan pertama hadiahnya 100. Siap? Pertanyaannya. Siapa nama kakeknya Ustadz Zulfan Baron? Dak kate yang baca, kita simpan yang ini. Hadiahnya ada di sebelah kanan. Nah, lah Ustadz, duit juga ini. Ya Allah. Sebelum kita adakan kuis Bapak Ibu, yuk bareng-bareng kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya ya Allah. Ini rasanya di luar panas luar biasa Bu ya. Kalau aku ceramah pakai bahasa Lubai terti ya. Bahasa Lubai itu mirip dengan bahasa Ogan ya. Terti amun aku ceramah bahasa dihi. Oke, ya Allah, terima kasih Pak. Ini adalah salah satu ciri-ciri penghuni sorga. Menyediakan minum bagi orang-orang yang haus. Dan syukur ya Allah tersanjung nian Bapak Ibu, aku ceramah di sini minumannya 3 macam. Ada banyu putih, ada larutan penyegar cap kaki 3 bening, ada yang juga beraso, kaleng-kaleng. Ya Allah, di tempat-tempat yang lain cuma disodorkan banyu putih Pak Ibu. Sampai-sampai aku kebingungan bedakan mano dukun, mano kiai. Ya Allah. Yuk barang-barang rasa syukur ini kita lantunkan kepada Allah dengan sambil-sambil bersenandung bareng-bareng. Yang hafal lagu ini yuk nyanyi bersama kami. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu, setiap langkahku, seluruh hidupku, semoga dirahmati Allah. Ya Allah, dari suara penyanyinya pendek ini terdengar dari kuping aku ibu-ibu nih. Yang sebelah sini mirip nih suaranya dengan Uut Permatasari. Yang sebelah tidak boleh nyebut nama artis, mati dewek dia. Yang di luar situ ya Allah miripnya dengan suara Trio Macan. Yang bapak-bapaknya juga merdu miripnya dengan suara Saipul Jamil. Alhamdulillah. Ya Allah, kuis berhadiah. Tapi saya harus izin dulu ibu bapak karena ini masjid lokasinya. Tapi ini kan masjid desa inilah. Nah, masjid desa inilah yang nak sembahyang wong dusun inilah.
kita inilah yang nak sembahyang sini. Nah, inilah masuk waktu asar, aku baru mulai nak ceramah. Tidak mungkin ceramah inilah aku selesaikan perjalananku jam 12.30 berangkat tadi. Nak nyampe sini cuma nak ngatokan wassalamualaikum warahmatullahi kan tidak lemah. Akulah izin dengan Pak Kiai tadi, sembayang asarnya kita tunda sejenak Bapak Ibu, kita lanjut pengajian karena ini juga ibadah. Sepakat? Apa namanya ibadah itu ada dua macam Bapak Ibu, ini kaidahnya, kata guru kami, kata beliau. Ada ibadah yang apa namanya butuh objek selain Allah, ada juga ibadah yang objeknya cuman Allah. Nah ini ibadah yang butuh objek selain Allah. Kalau kita istirahat asaran dulu, terus bakal lanjut lagi, aku yakinian paling tinggal separuh lagi isi masjid ini, yang lain balik. Nah, oleh karena itu kita lanjut. Kuis berhadiah. Siap? Kalau siap, pertanyaannya adalah siap. Siap. Kalau siap, pertanyaannya adalah siap. Kalau siap, pertanyaannya adalah siang ini rame-rame kita ngumpul di dalam Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka peringatan apa? Tunjuk tangan yang itu, sini nak, sini sayang, sini sayang, ya Allah, sini. Nah, namengan siapa? Muhammad Rizki Fathur Rahman. Muhammad Rizki Fathur Rahman. Masya Allah. Muhammad terpuji, Rizki Fathur Rahman, pembuka kasih sayang. Masya Allah. Siapa baknya budak ini? Nak manggil wong tuanya siapa? Ayah bunda, bapak ibu, atau papa mama, atau mbak uma, atau siapa? Ayah mama. Ayah sama mama. Ayah mama. Itu termasuk jarang itu. Biasanya ayah ibu atau ayah bunda. Ini ayah mama. Nak, ayahnya datang nak. Dek. Di mana? Di rumah. Begawi. Di rumah. Di rumah. Ada kalau di belakang. Ada kan? Ada, tidak mungkin tidak ngerti. Mama datang, mama. Datang. Mana? Itu. Alhamdulillah. Nah, Muhammad Rizki Fathur Rahman, kita rame-rame masuk masjid hari ini dalam rangka peringatan apa, nak? Maulid Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, lengkap nian, dapat hadiah. Pas aku ngarah tanganku ke arah kantong, Bu, uji matonya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi perang doa dengan dia ini, Bu. Aku berdoa minta Allah terpegang duit kecil, dia minta Allah terpegang duit besar. Bismillah. Nah, jadilah ya 20.000 nak ya. Nah, jangan beli kerokok. Salim. Hadiahnya nak masih banyak. Nah, masih banyak.
Hadiahnya masih banyak, di tengah atau bisa di ujung atau bisa kapanpun akan diadakan lagi kuis berhadiah secara tiba-tiba. Tetapi yang Ustadz bakal tunjuk untuk jawab dan dapat hadiah adalah yang Ustadz perhatikan duduknya paling mantap. Siap? Nah, kita materi dulu, perhatikan karena pertanyaannya dari materi ini. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Barusan Muhammad Rizki Fatur Rahman kita tanya rame-rame Bapak Ibu. Nah, ngapoi kita rame-rame masuk masjid ini siang ini nak? Gamblang si Fatur Rahman menjawab, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ya Allah. Bapak Ibu, kalau cara kita cara gampangannya, Maulid Nabi ini adalah ulang tahun Nabi. Ulang tahun kelahiran Pak Ustadz, kalau ini nih ulang tahun, mana lilinnya Pak Ustadz? Bu, gue sampaikan, ini. Ku sampaikan, kalau yang ulang tahunnya masih pakai tiup-tiup lilin, kalau yang ulang tahunnya masih pakai potong-potong kue tara petur itu, yakinlah dan dapat dipastikan dia adalah manusia yang biasa-biasa saja. Lantas mengapa ini hari ulang tahun kelahiran Nabi yang biasa kita sebut dengan Maulid kita selenggarakan tanpa adanya lilin, tanpa adanya kue tar? Sebab dia Rasulullah adalah manusia yang sangat amat luar biasa sekali. Sepakat? Sepakat? Karena beliau itu adalah manusia luar biasa anak-anak, makanya dia pantas untuk kita jadikan idola. Apa idola tuh? Contoh. Bu, ya Allah. Ibu-ibu ini luar biasa, ibu-ibu Karangsari ini kujingok. Allah jiku. Ikan belida makan kelanting. Ibu-ibunya Cinde mirip Ayu Ting Ting. Ya Allah. Kujingok bapaknya juga nih Masya Allah. Ikan bandeng dipepes tomat. Bapak-bapaknya ganteng mirip Raffi Ahmad. Sekarang ini ibu bapak kita sudah mengalami krisis idola, krisis contoh. Apalagi anak-anak kita bapak ibu, ya Allah, keseringan nonton TV, keseringan nonton HP, sampai-sampai dia lebih kenal kepada artis ketimbang nabimu. Kita buktikan. Nah, tahu Ipin Upin? Ipin Upin itu kan ada yang ada rambutnya, ada yang tidak tuh. Nah, yang ada rambutnya tuh yang ada bulu di sini, nah, itu Ipin apa Upin? Tuh, saking kenalnya anak-anak kita dengan artis bapak ibu, bukan cuman wongnya yang dia kenal, sampai ke bulu-bulunya dia tahu. Ipin Upin punya kawan yang galak berpantun-pantun, siapa namanya? Punya kakak, siapa dia manggilnya?
Punya nenek, apa dia manggilnya? Alhaakumut takasur. Apa nama suratnya? Nah, diam gak lo? Tidak selantang tadi. Ibn Upin. Jarjit. Nih. Kenapa? Karena kita sudah tidak terbiasa lagi mengenal Rasulullah. Makanya inilah letak pentingnya Maulid Nabi. Maulid Nabi menjadi sarana bagi umat Islam untuk terus mengenal kepribadian nabinya, kepribadian rasulnya. Kenal. Setelah kenal, apa efeknya? Kita tanyakan dengan penyanyi dangdut. Apa kata penyanyi dangdut? Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal, kalau sudah tahu, lalu cinta pun datang. Cinta kepada Nabi harus. Cinta kepada Nabi wajib. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi adalah perintah. Mana perintahnya? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia bersama-sama denganku. Karena cinta hukumnya wajib, mengenal adalah syarat cinta, maulid adalah syarat mengenal, maka maulid hukumnya mengantarkan kepada wajib. Hampir-hampir berarti maulid ini pacak hukumnya wajib pada dasarnya. Hampir-hampir. Tetapi memang tidak mesti harus seperti ini. Ya Allah. Ngapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah untuk menjadi contoh? Mana dalilnya? Ayat Al-Quran, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagus Allahnya, tapi belum kompak. Supaya kompak, izin saya pandu pakai tangan Bapak Ibu ya. Tanganku mulai bergerak, bareng-bareng kita Allah. Tanganku berhenti bergerak, bareng-bareng kita berhenti. Allahnya sepakat. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa Bu lah nak mutus?
Ya Allah, Bu, ku sampaikan jangan takut mati, Bu, dalam keadaan menyebut nama. Mati nyebut nama Allah, husnul surga bulat-bulat. Allah, mati. Yang kita perlu takut, perlu khawatir, Bapak, kita lagi pojok panggung. Lagi nyanyi lagu remak apa remuk apa remik itu. Nyawer biduan, mati. Jogi jagi juk, kereta malam, mati. Ini calon-calon masuk neraka tanpa tes itu. Iya, Allah nih perhatikan. Karena kuisnya bisa jadi dari arti ayat ini nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pas? Ya, godak galak mendadak rame ngejut rumah sakit siang ini. Apa sih kata Allah? Laqad kana, sungguh-sungguh telah ada lakum bagi kalian semuanya fi rasulillahi, di dalam dirinya Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh-contoh perilaku yang baik. Makanya kita kalau nak cari contoh, contohlah Rasulullah. Kuis berhadiah. Nah, siap. Kita tak boleh contoh Ipin Upin. Kita tak boleh contoh Jarjit, tak boleh contoh Kak Ros, tak boleh contoh yang lain-lain. Karena yang harus kita jadikan contoh adalah seseorang yang hebat, mulia, dan agung. Siapakah yang harus kita contoh? Sini nak, sini ya Allah. Sini. Ya Allah, alangkah cantik, alangkah cindanya. Siapa nama anak? Zakiyatun nufus. Masya Allah. Zakiyatun nufus, kebersihan jiwa artinya. Nah, manggil wong tuanya siapa nak? Mama bapak. Hati-hati bapak ibu nentukan panggilan anak kepada kita kedua orang tuanya. Kenapa? Karena terkait erat dengan berapa duit jajannya per hari. Kalau dedi mami itu 300.000 sahih. Papi mami 250. Papa mama 55.000. Ayah bunda 10.000. Yang paling murah pecah aku, Mbak Uma 1.500 nyusuk. Zakiyatun nufus. Ini bagus-bagus nih. Yang nama anak-anak apa namanya Karangsarin. Jangan pecah kawan aku ibu bapak. Kawan aku ngupload di Facebook. Lahir anaknya. Telah lahir anak kami. Kami beri nama Khirdan Parades. Wih mantap juga ini. Nama Perancis ini. Ku tanya siapa? Apa juga artinya kance? Apa artinya Khirdan Parades? Bahasa Perancis itu kan bukan Zulpan katanya. Itu tuh cuman singkatan. Ngelopkan waktu dia lahir. Apa Khirdan Parades? Khirdan Parades lahir humabidan para humakades. Zakiyatun nufus. Nah, kita disuruh Allah mencontoh seseorang. Siapa yang harus kita contoh anakku? Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Dapat hadiah. Ya Allah.
Masuk. Mano yang lelempeh tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, turun. Jadilah ya. Karena kan rezeki Allah yang ngatur. Alhamdulillah salim. Masih banyak. Siapa yang anak soleh tepuk tangan. Siapa yang anak soleh jangan tepuk. Sekarang nyanyi kita ubah. Siapa yang anak soleh bilang Allah. Siapa yang anak soleh bilang Rasulullah. Siapa yang anak soleh, siapa yang anak soleh, yuk bareng-bareng kita bilang Allah. Waktu ibu-ibu masih kecil kan belum ada nyanyiin ibu. Bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Nih, kita bapak ibu mengenal Rasulullah supaya tumbuh rasa cinta. Kalaulah ada rasa cinta, ibu bapak, insya Allah kita tergugah untuk meniru kepribadian beliau. Aku nak bertanya kuda ini ibu-ibu, bu, galak cintai Rasulullah bu? Cinta tidak dengan Rasulullah bu? Cinta dengan Rasulullah apa cinta dengan bapak bu? Amun bapaknya ninggal, ibu nak milu ninggal, apa nak belaki lagi? Nak belaki lagi nih Pak. Ya Allah. Cinta butuh bukti setidaknya 2 macam. Kalau kita memang cinta kepada Rasul. Kenapa kita harus buktikan cinta kepada Rasulullah ibu bapak? Karena hadiahnya tadi bakal masuk bersama-sama dengan Rasulullah ke dalam surga. Ya Allah, lagi di padang mahsyar ibu bapak kita kebingungan nak ke ulak apa nak ke ulu matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Masya Allah, bumi berguncang ya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha. Bumi diguncangkan ibu bapak. Bumi memuntahkan apapun yang ada di kandungnya. Setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kebingungan kita ibu bapak. Apa kita nak ke arah Batu Raja? Apa kita nak ke arah mana? Datanglah seorang besak tinggi ibu bapak. Besak tinggi, putih, gagah, wajahnya berkilauan cahaya. Terus mengambil tangan kita ibu bapak. Jang ujinya. Payu. Masuk surga bareng-bareng dengan aku. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukti cinta kita kepada Rasul minimal 2. Yang pertama, man ahabba syai'an fahuwa zikruh. Siapa yang ngaku cinta kepada sesuatu, maka minimal tandanya adalah selalu disebut-sebut terus sesuatu yang dia cintai. Dengan bentuk kalau kita cinta kepada Rasul, dengan bentuk bersolat. Inilah kebiasaan kaum Nahdiyin. Makanya kita ini ibu bapak ada rebananya, pakai solawatan. Ada nyanyinya, solawatan. Baca barzanji, ada solawatan. Kenapa? Untuk mendawamkan dan membiasakan bibir kita ini supaya kita selalu menyebut-nyebut terus Rasulullah sallallahu alaihi. Yuk bareng-bareng kita bersolawat dulu. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan asbab sholawat kita siang ini, Ibu Bapak, tangan kita dicari di hari kiamat nanti oleh Rasulullah untuk masuk surga bersamanya. Sini. Karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang pacak memberikan syafaat nanti, yang bersedia memberikan syafaat untuk kita di yaumil kiamah nanti, Ibu Bapak, hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang kita ke Nabi Adam, ya Abul Bashar, ya Allah, ya wahai bak manusia, tolong kami, tolong kami. Apa jawaban Nabi Adam? Boro-boro nak nolongan, aku kian lagi ditanya ini, persoalan aku dulu negok buah huldi. Larilah engkau ke Nuh, ngadap kita Nabi Nuh, Ibu Bapak, Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh, halakan nak nolongan. Bini ku nggo anakku gara-gara dia dak galak melok masuk perahu, aku saro dak baca nyelamatkan dia. Larilah kau kepada nabi yang lain, akhirnya ngadap kepada nabimu. Tuh Nabi Muhammad luar biasa. Beliau nak wafat baik, yang diingat bukan harta Ibu Bapak, yang diingat kita, ummati, ummati, umatku, kata Nabi. Bedanya Pak dengan kita. Kalau kita lah nak mati Pak, berkumpul nih anak-anak, bini-bini, bini-bini. Sikak. Bini berkumpul, anak berkumpul, cocong berkumpul, berpesan dia. Nah, iya Pak, Pak ni pecahnya raso-raso dak kalah lama lagi nak. Pak. Ingat pesan Pak nak yo. Apa Pak pesannya? Ruko nak ruko di pinggir jalan lintas, tolong jangan kau jual. Ngapo Pak? Punya Cino. Masih ingat dengan harta benda. Tapi Rasulullah dia ingat dengan keselamatan umatnya. Ummati, ummati. Israel Ibu Bapak disuruh turun oleh Allah ke bumi. Ajak kance-kancengan yang il galau ujungannya itu. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Nah, 4 turun kau ke bumi. Siap ya Allah? Kau datangi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tarik rohnya karena batas hidupnya inilah habis. Tapi jangan lupa kau tanyoi dulu, kata Allah. Kalau dia lah galak, dicabut, cabut. Cuman kalau dia belum galak, jangan. Oh, itu. Ngapa Allah suruh bertanya dulu malaikat Bapak Ibu? Karena Allah tahu Rasulullah tidak bakal pernah nawar tambahan usia. Beda dengan kita. Kalau kita Bapak Ibu Lasaro masih nak hidup terus. Berotok-rotokan tiap hari, balam murah, BBM naik. Susah nian hidup nih, suruh mati, belum galak itu. Aku kemarin Pak, waktu Jumat yang lalu nih, pasnya Jumat yang lalu, kemarin Jumatnya lagi. Aku duduk di depan pas safari Jumat, safari majelis ulama, kawanku lagi khutbah, aku serang angin dari sini, sakit luar biasa sini.
ke pojok Pak, saat sini, ke pojok terus sampai aku bernapas tuh cuma sampai sini Pak. Keringat lama Pak jagung keluar Pak. Apa yang ada dalam pikiran hatiku, ya Allah, cukup bahagia aku nih kalau mati sedang Jumatan. Pecahnya aku nih bakal mati sedang Jumatan, ya Allah, terima kasih. Paling 2 detik perasaan itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ya Allah, kalau pacak jangan dulu ya Allah. Kalau pacak jangan dulu mati ya Allah. Alasanku 2 Bu. Yang pertama aku nak ngurus pesantren, pesantrenku 2, kampus 1 dan kampus 2, baru tumbuh dan berkembang ya Allah. Kalau aku mati pesantrenku nak jadi mak mano. Alasanku yang kedua, ya Allah, jangan dulu mati aku ya Allah, biniku masih muda ya Allah. Ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat tuh apa kata Nabi? Ketika sudah datang malaikat Israel, tolong tanyakan dulu kepada Allah, kata Nabi, bagaimana nasib umatku nanti? Ditanyakan kepada Allah. Jibril kan nunggu di langit tuh, dak melok turun, dak sanggup dia. Akhirnya malaikat Israel bertanya dengan Jibril, minta tanyakan pertanyaan Nabi Muhammad. Jibril, Bril. Kan bergema. Iyo. Kekasih Allah bertanya, apa jaminan terhadap umatnya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum bakal ada umat yang masuk ke dalam surga hatta tadkhulaha ummatuka, sampai umatmu Muhammad yang masuk surga duluan sebelum mereka. Jadi wajah-wajah model-model kita ini Bu Bapak insya Allah masuk surga galo, amin. Walaupun giliran. Macam-macam masuk surga itu 3 macam Ibu Bapak. Ada yang bakal masuk surga tanpa hisap. Tak kata hitung-hitungannya langsung blok ke dalam surga. Galak yang ini? Galak masuk surga model ini? Jangan mimpi. Bukan makom kita. Ada juga ibu bapak yang masuk surga, dibawa dia banyak dosa, dosanya banyak, tetapi dosanya diampuni oleh Allah seluruhnya, maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Galak yang ini? Kalau mujur. Dan model yang ketiga akan Allah masukkan ke dalam surga, tetapi dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dicuci dikit-dikit dulu dosa-dosanya. Pak Ustadz, di mana nyucinya? Di neraka. Mampir dulu di neraka kita baru ke surga. Ketemu kita dengan sanak famili kakek kalau dalam surga. Kadang-kadang justru yang masuk surga yang model terakhir nih lah sombong Pak. Lah sama-sama masuk surga. Boy, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ngapa kau baru datang sekarang ke dalam surga? Kalau kami lah lama katanya masuk surga. Oh iya katanya aku studi banding dulu tadi ke neraka. Studi banding. Lemaklah kami katanya masuk surga. Lah mampir dulu ke neraka. Secara pengalaman kami katanya. Nah, sombong. Lah telat sombong. Ya Allah, Rasulullah. Oh, kuis berhadiah. Ini yang terakhir nih kuis nih. Siap. Sapu. Ngerti sapu? Siapa? Sapu. Nama. Sopo jeneng. Siapa nama? Ketua Masjid Al-Muhajirin. Ayo sini. Sini nak. Jangan sampai kamu sholat terus di masjid ini tidak kenal siapa ketua masjidnya. Nak, siapa namanya nak? Saiful Amrin. Saiful Amri. Amrin apa Amri? Amrin. Saiful Amrin. Ini nuhut ilmu nahu sorob tidak boleh nih.
Itu mudhof dan mudhofun ilaih. Yang terakhir tidak boleh tanwin. Karena dia sudah bergabung dengan alif lam. Itu makrifat. Apa sih korennya? Saiful Amri saja. Saiful Amri. Siapa nama ketua Masjid Al-Muhajirin? Nawawi Abbas. Pak Nawawi Abbas. Kenal yang mana? Alhamdulillah. Pak Ketua Masjid Pak Nawawi Abbas nak bukan dia dak galak nak duduk di depan, tapi dia nyorot sebab beliau ini selain ketua masjid juga YouTuber. Betul apa betul? Dapat hadiah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujinya Bu. Ya Allah lah keberat duit ini nak. Nah 20.000 lagi jadilah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sedikit berkah, amin ya robbal alamin. Dan yang kedua ibu bapak singkat-singkat saja, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang ngaku cinta kepada sesuatu, maka dia akan rela menghambakan dirinya kepada sesuatu yang dia cintai itu. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, pengen masuk surga bersama Rasulullah, maka kita harus menuruti, ngikuti apapun yang diperbuat dan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, suamimu adalah amanah Allah yang Allah titipkan kepadamu. Tiru bagaimana istri Rasulullah memperlakukan suaminya. Jaga dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kadang-kadang ibu, kita lebih mementingkan orang lain ketimbang suami kita. Mana buktinya? Giliran ibu berangkat ke pasar, berangkat arisan, berangkat kondangan, hiasan full. Mulai dari alis celak Arab, turun bulu mata maskara, bibir manis pakai lipstik Mirabella, badan disemprot minyak wangi Casablanca. Sampai ibu bapak nih celak Arab baru dapat yang alis yang kanan hitam luar biasa, pas nak ngitami yang kiri celak Arabnya habis. Terpaksa ke dapur culit buntut kuali. Bulu mata ditebal-tebalkan pakai maskara, dilentik-lentikkan pakai apa namanya itu jepit itu. Kelotak. Baru dapat yang kanan ininya patah, kelotak patah. Akhirnya ke dapur juga cari panggangan ikan. Disentip pakai panggangan ikan, diputarnya putar. Separuh lentik, separuh tercabut. Disemprot pakai Casablanca baju dan pakaiannya. Itu mau kondangan. Tapi giliran lagi berdua-duaan dengan suami di rumah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Celak Arab tak dipakai, maskara tak digunakan, Mirabella tak dipoleskan, Casablanca tak disemprotkan. Yang dipakai cuma satu salap 88. Titipan. Sebaliknya bapak, nih ibu adalah anugerah terindah yang pernah bapak miliki. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sia-siakan mereka. Ini kadang-kadang musim Facebook, musim media sosial, banyak bapak yang update status, rumput tetangga jauh lebih hijau.
rumput tetangga jauh lebih hijau. Akhirnya ibunya membalas. Karena membaca status lakinya, rumput tetangga jauh lebih hijau. Akhirnya ibu juga ngupdate status, burung tetangga jauh lebih berkicau. Ini amanah. Amanah. Ya Allah. Yuk kita jaga sama-sama amanah ini. Banyak sekali yang perlu kita tiru dari Rasulullah. Rasulullah adalah seorang ahli di medan perang. Dia gagah di medan laga. Dia juga pedagang yang sukses dan jujur. Dia suami yang luar biasa bijaksananya. Yuk bareng-bareng kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Romo Yai Zulfan Bahron kami haturkan banyak terima kasih.